Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Rijal dengan NIM 1192020242 dari PHI 6F. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah kelompok sebelumnya menyampaikan, yaitu kelompok 12 dengan judul sumber-sumber pembiayaan pesantren. Yang pertama itu ada teori sumber-sumber pembiayaan pesantren. Pada manajemen pondok pesantren merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber pesantren yang meliputi seluruh komponen pesantren. Di antaranya adalah lembaga pendidikan, pengasuh pengurus pesantren ataupun yang disebut lurah pondok, sarana pesantren, keuangan yang diarahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam kerangka mencapai tujuan. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen pondok pesantren terdiri dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, penganggaran, budgeting, dan pengawasan, controlling. Sumber dana pondok pesantren yang berasal dari partisipasi masyarakat, antara lain yang pertama ada Dewan Pendidikan, kedua ada komite sekolah, ketiga ada persatuan orang tua siswa, keempat ada perkumpulan olahraga, yang kelima ada perkumpulan kesenian, yang keenam ada organisasi lain. Dan adapun permasalahan dana pondok pesantren dapat diselesaikan dengan cara yang pertama mengadopsi manajemen modern, yang kedua ada membuat wirausaha, yang ketiga melakukan pelatihan kewirausahaan, yang keempat membuat network ekonomi, yang kelima ada teknologi tepat guna TTG, yang keenam ada perkoperasian, yang ketujuh ada pengembangan industri kecil. Kemudian ada sumber-sumber pembiayaan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Padurenan, Bekasi, dan Pondok Pesantren Sidogiri. Saya mengambil contoh pada Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Padurenan merupakan pesantren salafi, di dalamnya tidak terdapat lembaga formal, melainkan hanya ada lembaga non-formal berupa sekolah dasar, ilmu terpadu SDIT. Maka Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Padurenan tidak mendapatkan bantuan tetap dari pemerintah. Jadi harus secara mandiri memenuhi kebutuhan mulai dari pengeluaran operasional berupa kebutuhan untuk pembelajaran di madrasah, guru ngaji, biaya listrik dan air, pemenuhan kebutuhan untuk makan santri, biaya kerusakan fasilitas maupun gedung pondok, dan keperluan lainnya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan untuk pengeluaran modal seperti pembangunan gedung pesantren, ataupun pembelian fasilitas pesantren maupun beli lahan atau tanah untuk perluasan wilayah pesantren. Keperluan dalam pemenuhan pondok itu besar dan banyaknya. Selain keperluan yang sudah disebutkan, ada juga keperluan besar yang membutuhkan dana besar seperti pembangunan gedung baru. Untuk pembangunan gedung pokok tentunya membutuhkan biaya yang besar. Maka dana yang berasal dari tagihan tahun wajib itu semuanya dialokasikan untuk pembangunan gedung. Dana itu dibayarkan setiap tahunnya oleh para santri, baik ada pembangunan gedung maupun tidak, di mana nantinya uang ditabung dan diambil ketika dibutuhkan. Untuk mengurusi hal itu ada kerjasama antara pihak pengasuh pondok pesantren ataupun pengurus pondok dan panitia pembangunan. Kemudian analisis sumber-sumber pembiayaan di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Dari yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan yaitu memiliki dua jenis sumber pembiayaan. Yang pertama itu yaitu sumber pembiayaan yang berasal dari penguatan dan sumber pembiayaan yang berasal dari sumbangan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang penguatan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, Pasal 1 ayat 1, sumber pembiayaan penguatan merupakan sumber pembiayaan yang diwajibkan kepada peserta didik santri yang ditentukan jumlah dan waktunya. Pembiayaan tersebut dibayarkan 1 tahun sekali, sedangkan yang dimaksud sumbangan adalah pembiayaan yang didapatkan pesantren tidak ditentukan nominalnya dan waktunya dan bersifat sukarela. Pembiayaan sumbangan berasal dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah, BOSDA, BOSSDA, BMT, UGT, dan BMT Maslahah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.